Apa coba? Ya, selamat malam juga, kita bertemu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pak Iya, Ustadz juga betul Bang. sehat, Selamat bisa malam ya. dipertemukan. Iya, Mm-mm. ya Tapi gitulah. Bang, Anda dikasih gelar loh oleh netizen, setahu saya. Gak apa-apa Pak Ustadz, gak apa-apa Iya, itulah. duta misal katanya, duta misal. Itulah awal mungkin Pak Ustadz, mungkin cara komunikasi itu seperti itulah yang apa. Mm-mm. Yang mungkin setiap kita umat manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang Mm-mm. paling Yesus penting yang manusia harus bukan Bang. Yang paling penting kita ambil yang mana yang terbaik. Kalaupun kurang Mm-mm. baik ya nggak usah kita ambil. Iya, betul itu Ya, Bang. ah, Saya ah, sepakat sa- itu apa yang dikatakan Abang. Manusia punya kelebihan dan kekurangan. Sepakat saya. Yesus manusia, betul? kemarin kan udah pernah kita bahas itu Pak Ustadz. Oh ya, dia Yang perlu manusia saya ya. yang perlu saya pertanyakan ini kan, Pak Ustadz bilang Kristen tidak selamat gitu kan. Oh, oh. Ah, jadi menurut Pak Ustadz itu di mana ada keselamatan itu supaya bisa diselamatkan, dan terus bagaimana cara untuk meraih keselamatan itu? Salah. Perhatikan dulu pertanyaan saya dari judul. Kristen tidak Iya, selamat? Tanda tanya. Maka saya akan iya, tanyakan kepada Anda. Apakah iya. Anda dijamin selamat? Eh, Kalau kita ulang-ulang ayat itu sebenarnya itu loh Pak Ustadz. Tapi jadi bosan. Tapi gak ada salahnya juga, itu sebenarnya jawaban apa itu di atas Pak Ustadz. Jawaban dari tema kita ini Kristen tidak selamat, sebenarnya itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Kalau menurut Wah, pendapat saya, ya kan jangan Pak. pendapat Abang. Menurut Ah, Yesus, pernahkah dia menjamin Kristen untuk selamat? Menurut Yesusnya yang saya cari, bukan menurut Abang. ya, eh, ini masalah apa itu Pak Ustadz? Masalah kepercayaan. Nah, Tergantung, kepercayaan. Ya kita juga nggak tergantung. bisa imani saja doang, Bang. Ya, Hmm, kalau saya gini, Bang, saya berani mengatakan umat Islam itu dijamin selamat. Karena apa? ya, Ada ya, beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis gitu. Di Al-Qur'annya, Quran surah Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw", dan Allah menyelamatkan orang Islam. Ah tuh. Terus di hadis Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga. Nah, tuh, oh, kecuali yang enggan. Itu kan ada gitu tertulis. Bukan cuma imani saja, ada dalilnya. Nah, hal yang sama akan saya pertanyakan dengan Kristen. Di mana Yesus menjamin Kristen untuk selamat? kalau apa bisa saya jawab Pak Ustadz sesuai dengan keyakinan kami ya Pak Ustadz ya. Dan saya juga sekarang sampai sekarang kan begitu. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah jaminan untuk kami bisa diselamatkan. Bukan hanya berlaku kepada orang Kristen tetapi bagi seluruh dunia. Oh, bagi seluruh dunia. Iya, tanpa misalnya Baik bang, terkecuali misalnya yang itu Pak. bang, yang dicari itu yang ini aja deh bang, yang minim, yang ditokohkan oleh pihak Kristen gitu yang saya maksud. Kan Hmm, Yesus itu kan tokoh dari Kristen, Tuhannya Kristen. Maka Tuhan ini kan pasti menjamin keselamatan, seperti di Islam kan Tuhan ya. umat Islam menjamin umat Islam untuk selamat. Ah, makanya saya tanya dan saya cari di mana Yesus menjamin Anda selamat. Itu yang saya tanya, Bang. Titik yang paling terakhir untuk memastikan orang Kristen itu bisa diselamatkan Pak Ustadz ketika misalnya mati di kayu salib, lalu bangkit di hari yang ketiga. Ah, di saat misalnya dia bangkit di hari yang ketiga, disitulah dia memberikan pengharapan yang pasti kepada umat manusia bahwasanya walaupun kita mati di dalam kebenaran, tapi bisa dibangkitkan kembali apabila kita bisa sudah bertobat. Itulah suatu misalnya jaminan, misalnya tanpa misalnya kita sadari Pak Ustadz, apabila kita benar-benar beriman sepenuhnya kepada Yesus, maka dia memberikan keselamatan itu lewat misalnya pertobatan kita. Jadi Baik, eh, Bang. walaupun misalnya Terus tadi Pak Ustadz bilang tadi bahwasanya kita di Islam itu dijamin masuk surga, suatu
itu tidak apa itu Pak Ustadz, tidak ada jaminan kita semua bisa masuk surga. Baik yang Kristen pun begitu juga dengan Muslim. Tanpa ada pertobatan tidak ada yang bisa diselamatkan. Bang, bang, pertama-tama ya abang perlu tahu, Muslim itu ya bertobat itu tiap hari. Bahkan habis dia sholat itu sehari 5 kali yang wajib. Habis dia sholat, tobat itu Muslim bang, ya. Setiap sholat dia bertobat tiap hari. Gini bang, itu kan pemahaman dari Anda dan cuma misalnya, kan gitu misalnya. Saya nggak cari misal bang, nggak cari misal. Saya cari teks di kitab Anda di mana Yesus mengatakan bahwa dia menjamin Kristen untuk selamat. Di mana di Kristen itu ya Pak Ustadz ya? Iya, ini teks ya bang ya, yang saya cari teks, bukan konteks atau pemahaman, tapi teks. Sebentar dulu ya Pak Ustadz ya, memang masih kurang sih Loh, sebentar ya Pak Ustadz sambil saya cari. yang di YouTube suaranya masa nggak ada? Ada nggak suara di YouTube teman-teman? Ada nggak? Oke, ya silakan abangnya cari data dulu ya. Sebenarnya pernah itu, tapi ayatnya itu nggak tahu saya Pak Ustadz. Demikian bunyinya dikatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali. Yohanes 10 ayat 28. Ada itu yang komen di post saya, Yohanes apa tadi itu, Yohanes 10 ayat 28 ya. Mana tahu ada dari Kristen juga yang di bawah ini yang bisa dapatkan. Kita coba dulu buka, karena ada yang komen tadi sambil saya lihat Pak Ustadz, entah dari situ karena Yohanes 10 ayat 28. Saya tahu. Pak Ustadz ya. Saya tahu Yohanes 10:28. Dia saat itu ngomong sama Yahudi atau ngomong sama Kristen itu? Aduh abang. Yohanes 10 nomor 28, Yesus sedang ngomong sama Yahudi, bukan sama Kristen bang. Masya Allah. Enggak Pak Ustadz, gini, saya tadi mana tahu ada tadi yang dapat dari tappingan di bawah yang Kristen, tapi ada dari tappingan ini enggak pas misalnya jawabannya menurut yang saya lihat di sini Pak Ustadz. Iya, saya nyari tekstualnya. Kata Yesus, aku menjamin keselamatan untuk Kristen. Oh, suara misalnya kurang keras. Ya, kayaknya kurang keras suara dia ya. Kalau suara saya gimana teman-teman yang di YouTube? Soalnya saya bukan misal ya, bukan gitu. Dengar suara saya Pak Ustadz? Oh, ada ya, ada. Oke. Katanya suara abang terlalu kecil. Oke, jelas. Bentar. Oke. Bentar ya. Cari dulu bang, cari dulu. Saya mau ini dulu. Udah ketemu? Belum Pak Ustadz, belum. Cari aja dulu. Di mana tekstualnya? Makanya kalau dalam diskusi itu kita perlu jujur biar enggak stuck gitu lah. Iya. Ayo. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah. Ada yang komen di bawah ini. Ada yang komen di bawah ini tadi di dalam abang cari data atau komen sih? Oke. Abang ini cari data atau baca komen? Masya Allah. Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Karena ada dari komen dari bawah ini Yohanes 14 ayat 6. Saya coba buka apakah bisa dapat dari ayat itu untuk menjawabnya atau tidak gitu Pak Ustadz. Saya tahu isinya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tahu itu bukan itu yang saya maksud.
Oh Yesus iya. berkata, aku menjamin keselamatan Kristen. Oh, Itu aja yang oh, saya minta. oh, Ya. ini Pak Ustadz. Saya udah mulai dapat Pak Hmm. Ustadz. Oh, Karena gimana dapatnya? mungkin entah pas atau tidak itu tergantung pemahaman kita semua. Kalaupun diterima, kalau tidak. Hmm. Karena ada saya lihat tippingan dari apa ini dari Yohanes 14. Saya bacakan dulu ayat satunya Pak Ustadz. Di sini rumah Bapa. Artinya di sini Pak Ustadz dia memberikan apa jaminan kepada kita. Di dalam Oh, Yohanes 14 ayat 1 saya bacakan Pak Ustadz ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ya kan? Maksudnya aku itu adalah Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di situ misalnya salah satunya jaminan Pak Ustaz. Artinya di sini coba kita eh, buka juga Alkitab Pak Ustaz di situ atau melalui laptop. Nah, buka misalnya Yohanes 14 ayat ayat apa ayat 1 sampai 3 yang saya bacakan. Mungkin kalau kita lanjutkan masih dapat terus maknanya Pak Ustaz. Karena di sini juru besar adalah rumah Bapa. macet Artinya bang, dia macet. memberi Siapa yang macet ya? Pak Ustadz yang macet. Jaringan Pak Ustadz kalau mau sini ya. Macet ini. Bentar. Jaringan saya kok tiba-tiba merah gitu. Bentar ya. Bentar ya bang ya. Iya. Nggak tahu kalau bisa nampak kalau kubuat kamera belakang melalui Alkitab Teman-teman, ini Pak Ustadz ya. ini kurang kayaknya kurang tap-tap deh. Ya, macet. Terima kasih orang Kristen yang memberikan apa? Memberikan apa? eh, Membantu saya, Bentar ya bang ya. Nah, hijau udah. membantu saya untuk ayat tadi apa itu Yohanes 14 ayat 1 ya kan. Hmm. Udah Pak Ustadz dengar? Udah jelas. Tadi macet. Kalau misalnya kurang yakin Pak Ustadz bisa juga dibuka di situ di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dulu Pak Ustadz. Yohanes 14, 1 sampai 3 Iya. saya tahu. Bang, di situ tidak ada tekstual yang saya minta. Tahu saya kitab Anda itu, Bang. Ya, jangan salah gitu. Ya Ini maksud saya di siapa sini. sih yang naikin? Ah, bentar, Bang. Oke Pak Ustadz. Oh, Dah. maksud saya di situ Pak Ustadz karena Pak Ustadz tadi bilang apa dari mana Yesus memberikan apa kepada orang Kristen itu menjamin bahwasanya bisa selamat kan begitu Pak Ustadz ya. Hmm. Nah, di sini di dalam Yohanes 14 ini memberikan kita pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti bahwasanya dia pergi ke apa? Ke surga, ya. Ya, kalau kita baca ayat satunya Pak Ustadz, kita ulangi lagi bisa. Karena ini adalah salah satunya misalnya kenapa kami orang Kristen Pak Ustadz sangat percaya dan Bang. yakin Bang, misalnya sorry banget nih, Bang ya. Itu tidak menyentuh dari pertanyaan saya. Saya minta tekstualnya Yesus berkata, aku menyelamatkan Kristen. Itu yang saya minta, bukan aku ke surga menyediakan tempat untukmu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan itu yang saya minta, tapi tekstual di kitab Anda, yang tertulis di kitab Anda yang saya maksud. Di mana Yesus mengatakan, aku menjamin keselamatan untuk Kristen. Itu yang saya cari, Bang, bukan yang lain-lain. Kalau Abang mengatakan ya udah itu nggak ada, ya udah jujur aja nggak ada, kita nggak akan stuck gitu. Maka begini kita Pak akan Ustadz. lanjut. Begini Pak Ustadz. Eh, Arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya kan? Jadi Pengikut Kristus. tanpa terkecuali Pak Ustadz. Tanpa terkecuali siapapun yang percaya kepada Yesus dengan ajarannya. Kan begitu Pak Ustadz. Apa ajaran Yesus? Nah, ajaran Yesus itu salah satunya tadi di dalam Yohanes 14 ini. Ya. Jadi orang Kristen itu adalah pengikut. Seperti contohnya, saya bikin perumpamannya. Saya pengikut apa? Ustadz Yusuf. Artinya apa ajaran Pak Ustadz?
saya iman dan saya percayain. Nah, ketika misalnya ajaran Pak Ustadz Yusuf misalnya tidak saya percaya dan tidak saya iman, saya tidak menjadi pengikut Pak Ustadz. Itu namanya Kristen, itu adalah pengikut. Oke. Baik Bang, saya sedikit nanya dong. Oke. Kalau Kristen itu pengikut Yesus, kapan Yesus nyuruh ke gereja? Kapan Yesus menyuruh ke gereja Pak Ustadz ya? Jadi gereja itu sebenarnya Pak Ustadz tempat persekutuan, sama juga di masjid. Iya Tempat tahu. persekutuan. Kalau di mana Yesus menyuruh ke gereja? Ke gereja lah kamu. Gini Pak Ustadz, ya kan? Kalau kita misalnya saya berikan perumpamannya ini Pak Ustadz. Atau Bukan ilustrasinya. perumpamaan, saya cari Ini. perintah Bang. Di mana Yesus mengatakan ke gereja lah? Di mana itu? Itu yang saya tanya. Saya bukan minta perumpamaan yang tertulis. Yesus memerintahkan ke gereja. Ya, Kan Anda mengaku pengikut Yesus. Iya. Kalau ke gereja itu Pak Ustadz adalah persekutuan. Tahu saya, mana perintah Yesus untuk ke gereja? Kalau itu mungkin belum saya pelajari, cuman hanya ilustrasinya aja saya berikan perumpamannya sama Pak Ustadz. Oh, ilustrasi dan belum dipelajari. Gini Pak Ustadz, karena kan pertanyaan Pak Ustadz kan secara tiba-tiba. Pertanyaan Pak Ustadz kan secara tiba-tiba. Kalau Anda mengatakan kayak gitu Bang, maka akan saya bantah. Selama saya membaca kitab Anda, 7 tahun lebih saya baca, itu tidak pernah saya temukan satupun perintah Yesus untuk ke gereja. Ya. Bisa jadi benar itu yang Pak Ustadz bilang ya kan, mungkin karena saya juga masih tahap belajar ya Pak Ustadz ya. Saya berikan ilustrasi Pak Ustadz. Kalau kita ada lidi 1 biji untuk menyapu halaman tidak akan bisa membersihkan halaman. Tapi coba dikumpulkan 10 biji sapu itu bisa untuk menjadi apa? Membersihkan. Atau misalnya ini istilahnya itu ilustrasinya lagi Pak Ustadz. Kita misalnya memasak pakai kayu. Kalau cuma 1 kayu Pak Ustadz, itu tidak bakalan bisa masak dan tidak bakalan bisa hidup. Ketika misalnya dikumpulkan kayu ini, diletakkan dengan satu yang lain, maka bisa hidup. Begitu juga misalnya imat manusia. Kalau dia hanya seorang diri tanpa ada koneksi dengan yang lain, maka tidak akan bisa bertumbuh iman itu. Maka adalah namanya persekutuan. Persekutuan itu satunya yang lain selalu menguatkan. Salah satunya adalah misalnya yang belajar teologi yang disebut sekarang adalah seorang pendeta. Bagaimana misalnya seorang pendeta ini dia memberikan misalnya namanya rumah ibadah untuk persekutuan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang disebut namanya rumah ibadah, termasuklah namanya gereja. Nah, itu kalau misalnya di Alkitab Pak Ustadz mungkin saya nggak dapat, dan mungkin tidak ada misalnya saya baca, mungkin belum ada saya baca. Gitu dong Bang, nggak usah muter-muter. Di mana perintahnya nggak ada, jujur aja nggak ada, nggak usah muter dulu. Yang saya tanya itu intinya, jujurlah. Kalau nggak ada gitu ya, nggak ada, nggak akan saya bahas lagi. Kalau orang jujur ngapain saya bahas lagi gitu loh ya. Kalau abang muter dulu, ini pendeta, ini persekutuan, ini bla bla bla, ini itu, ini jawabannya apa? Saya pikir kayak gitu. Akhirnya nggak ada juga saya baca kayak gitu. Ngomonglah dari awal, buang-buang waktu kalau kayak gitu Bang. Maksudnya gini Pak Ustadz, iya. Saya nggak tahu ada atau tidak, tapi masih belum saya baca. Seandainya sudah saya baca, contohnya seluruh isi Alkitab ini Pak Ustadz, ada salah satunya yang dinubuatkan atau yang disampaikan kepada orang Kristen pada umumnya, khusus isinya Alkitab itu ada tulisan, bisa juga saya sampaikan sama Pak Ustadz, tapi karena belum saya baca keseluruhannya isi Alkitab ini, sehingga saya bisa sepenuhnya saya memberikan jawaban bahwa ini ada tertulis dalam Alkitab. Tapi ini tadi ilustrasinya yang saya berikan sama kita supaya kita paham kenapa orang beribadah, kenapa ada gereja kan. Makanya tadi saya bilang tadi itu adalah gereja, itu adalah tempat persekutuan Bang. Karena saya mau tanya, abang ini jadi Kristen dari kecil? Iya Pak Ustadz. Kalau dari kecil kok kenapa nggak baca kitabnya? Sedangkan saya Islam aja udah selesai baca kitab Anda. Makasih banyak Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz ada misalnya kelebihannya Pak Ustadz. Kalau saya sebenarnya Pak Ustadz nggak terlalu kalau boleh jujur ya Pak Ustadz, sebenarnya ilmu saya tidak seberapa. Saya cuma 3 minggu di kelas SD Pak Ustadz, nggak ada sekolah saya. Jadi
Oh, Umur 15 tahun baru tahu saya membaca. Itu Hmm. pun saya belajar sendiri Pak Ustadz. Jadi saya memberanikan diri untuk misalnya sharing pun kepada Pak Ustadz di sini karena saya belajar sedikit untuk membaca Alkitab sekarang Pak Ustadz. Baik. Jadi gini Bang, saya juga sharing kepada Abang ya tentang yang pernah saya baca. Tidak pernah Yesus itu memerintahkan untuk ke gereja di kitab Anda, tidak pernah saya temukan. Saya udah baca kitab Abang, nggak bohong. Nah, saya bukan Oh. orang baru di dalam apologet Islam, bukan orang baru, tapi orang lama gitu. Sampai-sampai saya habis baca kitab Anda itu semenjak dulu. Tiap hari dibaca sejarahnya kayak gimana. Paham saya. Maka dari itu saya akan katakan kepada Abang sesuai yang saya baca dari kitab Anda tidak akan pernah temukan Yesus memerintahkan ke gereja. Gak akan pernah ada gitu. Nah ketika tidak ada perintah Yesus itu, apakah kita bisa sebut dia pengikut Yesus? Sedangkan Yesus tidak memerintahkan. Yesus tidak memerintahkan ke gereja. Lalu Anda mengaku-ngaku pengikut Yesus. Itu gimana ceritanya? Kata Yesus, kata Abang, Yesus, aku itu pengikut kamu. Ya, Yesus bakal tanya, kenapa kamu ke gereja? Aku nggak ada perintahin kamu ke gereja. Kamu ikut siapa? Kata Yesus. Kan kayak gitu jadinya Bang. Nah, kita secara logika ya Pak Ustadz, kita juga berpikir secara logika. Tadi saya memberikan ilustrasi seperti apa tadi kayu kita memasak, satu kayu itu tidak mungkin bisa kita nyalakan. Begitu juga seorang manusia atau misalnya pendeta dia sudah belajar teologi lalu dia bercakap-cakap dia seorang diri itu tidak akan bakalan hidup. Makanya ada misalnya namanya persekutuan. Ya, persekutuan sama juga Pak Ustadz. Pak Ustadz contohnya udah belajar teologi atau belajar Al-Quran yang seperti Pak Ustadz bilang kemarin bisa misalnya membaca dan bisa memberikan arti atau artinya isi itu dan bisa menerjemahkan. Cobalah kalau Pak Ustadz contohnya datang ke apa? Ke masjid, hanya seorang diri, tanpa misalnya persekutuan umat. Pasti sama siapa ngomong kan begitu. Nah, makanya tadi saya bilang gereja itu adalah atau termasuk masjid itu adalah persekutuan supaya di situ kita bisa dipertemukan, saling ada sebagai memimpin misalnya kalau di gereja itu ada yang berkhotbah, kalau di apa juga di masjid juga ada yang berkhotbah. Jadi abang mau katakan ke saya bahwa gereja itu tempat ngumpul-ngumpul doang gitu. Tempat persekutuan itu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya, untuk ngumpul beribadah gitu. Beribadah. Sama halnya seperti Baik. masjid Pak Ustadz, karena juga Baik. kita punya agama dan keyakinan masing-masing. Seperti Pak Ustadz juga ada namanya tempat ibadahnya masjid. Kalau kami Kristen Baik. adalah Kalau gereja. kayak gitu Bang, waktu Yesus hidup, Yesus itu ke gereja atau ke sinagog sih Bang? Kalau pernah juga kita baca itu atau kita dengar kemarin dari Pak Pendeta itu Pak Ustadz. Kalau zaman dulu itu sinagog, itulah namanya tempat ibadah bangsa Israel waktu dia masih hidup, ya kan? Iya. Ah, Yesus kan di ke situ. bait Allah, bukan ke gereja. Jadi kalau di situ Ngapain Pak abang Ustadz, ke gereja kalau kayak gitu? Ikutlah seperti Yesus ya. Jangan membangkang dengan Yesus. Makanya kan saya udah bilang sama abang kemarin, apa itu Kristen bagi saya? Kan pernah ditanya. Kristen adalah penyembah dan pembangkang Yesus. Itu bagi saya Bang. Udah saya jelaskan. baru lagi Pak Ustadz, kalau zaman dulu kan sinagog itu kan tempat perkumpulan juga itu Pak Ustadz, untuk tempat perkumpulan persekutuan misalnya apa? Umat yang memuji nama Tuhan. Ya mungkin sekarang dialihkan menjadi apa? Misalnya orang yang percaya kepada apa? Yesus, ya tempat persekutuannya itulah gereja. Kalau zaman dulu itu di bangsa Israel itu adalah sinagog. Itu. Beda Bang, beda. Sinagog dengan gereja kegunaannya beda. Gimana kegunaannya Pak Ustadz? Gini, kalaunya mereka ke sinagog, mereka tidak menyimbolkan Tuhan semesta alam itu kayak gimana. Tapi kalau kita lihat ke dalam gereja, ada salib, ada burung merpati, ada patung Maria, kayak gimana itu? Oh ya Pak Ustadz ya. Beda kegunaan. Sama di masjid. Apalagi masjid, anti banget masjid kayak gitu Bang. Ya, masjid kami itu nggak boleh ada gambar, nggak boleh ada simbol apapun gitu. Itu masjid itu.
Memang kalau kita juga Pak Ustadz ya di gereja pernah kemarin saya ceritakan kita dari sekte mana, dan kita di gereja pun Pak Ustadz nggak ada yang namanya salib, karena menurut kayak pernah Ah, juga saya bang, tanyakan bang. sama Baru baru dengar saya sama abang nih. Di gereja nggak ada yang namanya salib. Ini gini Pak baru Ustadz. baru lagi nih abang nih. Iya serius. Di di, gereja ge- nggak ada salib. di gereja kita gereja Advent itu nggak ada salib Pak Ustadz, nggak ada Ah, misalnya adanya bentuk apa? salib Burung merpati. misal maksudnya nggak ada apa misalnya seperti di atas gereja itu ada salib, nggak ada. Jadi pernah juga kita tanyakan sama Pak Pendeta itu dulu, kenapa kita Kristen juga Pak Pendeta, tapi kenapa apa namanya itu Kristen yang lain itu lambang gereja itu adalah ada salib. Nah, itu pernah juga wajar kita pertanyakan itu kan, karena kita baru percaya misalnya saya masuk gereja Advent. Rupanya di situ Pak Ustadz, dia pendeta memberikan pengertian atau penjelasan kenapa tidak ada salib, karena salib itu sebenarnya adanya di kuburan. Nah, Itu menandakan ada salib adanya di kuburan bang. itu salib itu adalah Bentar, sebenarnya kan ini serius loh bang. Aneh, salib adanya di kuburan. Buat apa coba? nah, salib itu identik dia dengan kematian Pak Ustadz. Nah, kan salib itu adalah membawa kematian Yesus di kayu salib. Cuman kalau kita yang Kristen yang lain itu atau saya dulu juga Pak Ustadz termasuk Protestan yang kalau saya termasuk suku Nias BNKP. Ya BNKP itu termasuk KBP kalau di gereja Batak kan. Jadi memang punya salib. Ya setelah saya bergabung masuk gereja Masjid Advent hari ke-7, saat itu juga saya bertanya karena sebelumnya kalau identik dengan gereja itu adalah salib, ya itu melambangkan orang Kristen, ya, salib. Nah, setelah kita masuk di di gereja Advent itu ya perlu kita pertanyakan. Oh berarti abang Adventnya kagak makan babi juga kan? Iya betul itu Pak Ustaz. Sunat kagak? Kalau masalah sunat itu Pak Ustadz, kami dari suku Nias itu kami diwajibkan sunat, baik Islam baik Kristen. Bisa Abang Bapak sunat Ustadz nggak? sunat Pak Ustadz. Kalau kita di Kristen itu suku Nias itu baik sunat. Islam baik Kristen tetap sunat. Bisa juga Bentar Bapak ya, share ini Ustadz kok nanti kalau kok merah lagi jaringan saya bang. Bentar putus lagi saya loh. Apa ini jaringan kagak jelas sekali malam ini. Koneksi hilang. Waduh. Bentar ya. Temennya, mohon maaf nih, ada yang nggak beres nih. Jaringannya BPJS ini masalahnya. Ya. Jaringan BPJS ya Pak Ustadz. Hijau udah hijau. Udah hijau. Dia kayak gitu jaringannya, entah kenapa malam ini. Teman-teman mohon bantuan tap layarnya dong. Patah saya. Meskipun pakai iPhone sudah ya patah juga loh. Saya ini pakai iPhone loh, ya tetap aja patah ya. Iya. Berarti mau minta ganti deh itu Pak Ustadz. Dia nggak perlu apa, nggak ganti perlu lagi. iPhone maunya. Kemarin disarankan teman-teman iPhone, dibeliin iPhone-nya patah juga, minta ganti lagi. Udah bak kayak orang kaya betul saya ini ya. Ganti dulu. Ayo bang, kita kembali ke tema bang. Berarti ya, betul Anda akui bahwa di Kristen itu tidak ada keselamatan karena tidak ada tekstual yang tertulis yang dikatakan oleh Yesus. Kalau menurut saya Pak Ustadz ya, tadi kita udah saya jelaskan dan kemarin juga udah kita sampaikan itu. Kenapa misalnya orang Kristen atau saya lah pribadi bukan orang lain ya atau orang Kristen, kenapa saya percaya kepada Yesus kalau dia misalnya saya diselamatkan, salah satunya Pak Ustadz dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga, dia memberikan situ salah satunya pengharapan.
Kenapa saya mengikut dia? Dan di situ lagi di ayat apa tadi? Di ayat 14 itu pasal 18 itu tadi ayat 1 sampai apa? Nomor 1 sampai nomor 3 itu dia memberikan pengharapan yang pasti bagi apa? Bagi siapa? Bagi yang percaya, bagi pengikutnya. Percaya. Pengikutnya percaya bagi Ya, pengikutnya. bagi pengikutnya. Baik. Karena gini Pak Ustadz, kalau saya misalnya tidak percaya kepada Yesus, saya tidak percaya dengan ayat firman Tuhan yang disebut di dalam apa? Di dalam Baik bang, Yohanes saya mau 14. tanya, kita TikTok ya. Percaya sebagai apa bang? Hah? Percaya Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat pribadi saya Pak Ustadz. Sebagai Tuhan? Sebagai juru selamat pribadi artinya dialah Tuhan salah atau satu. bukan? Jangan malu-malu bang, tegas ya. Gimana, Pak Kenapa Ustadz? sih sekarang abangnya pula yang malu buat ngakuin Yesusnya Tuhan? Kayak gimana sih? Yang saya tanya, dia juru selamat itu Tuhan atau kayak gimana gitu? Iya benar Tuhan Pak Ustadz. Oh Tuhan, ya udah. Ya. Kalaunya menurut Anda percaya kepada Yesus, diselamatkan Yesus itu kita anggap sebagai Tuhan gitu ya. Itu udah berbeda bang dengan yang dikatakan Yesus. Baca Anda Yohanes 17 nomor 3 tadi yang saya katakan kepada Anda. Inilah hidup yang kekal itu. Kan Yesus menjamin hidup yang kekal, betul? Iya. Menjamin keselamatan, betul? Kayak gimana keselamatan menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, bukan Tuhan. Itu menurut Yesus. Iya. Jangan Anda lawan-lawan. Makanya dudukkan Yesus itu sesuai dengan yang dia katakan gitu. Anda mengatakan dia Tuhan, sedangkan Yesus mengakunya dia bukan Tuhan. Lalu di sini Yesus mau Anda paksa jadi Tuhan gitu. Begini Pak Ustadz, ini seluruh keyakinan saya Pak Ustadz ya. Kan bisa saja itu dibenarkan oleh iman atau keyakinan Pak Ustadz tentang Tuhan, keyakinan kami atau Tuhan Yesus kami, ya kan? Di sini Pak Ustadz, dia memang diutus, tapi utusan itu untuk apa? Apa tujuan dia diutus? Tujuan dia diutus untuk apa, gitu kan? Kenapa Untuk misalnya apa? dia Untuk menebus dosa. Kan katanya kayak gitu. Karena udah dinubuatkan, betul? betul, ya. Di mana di perjanjian lama nubuatannya bang? Kacau pula abang tak. Itu Di mana dinubuatkan Yesus itu mati sebagai bentuk pengorbanan menebus dosa manusia? Di mana dinubuatkan? Kalau kita berbicara tentang nubuatan, pasti perjanjian lama, kitab Yahudi. Di mana kayak gitu ada kitab Yahudi mengatakan? memang saya nggak terlalu apa Pak Ustadz ya, nggak terlalu pandai untuk tentang firman Tuhan ini, tapi ada juga misalnya kalau di dalam Yesaya itu tentang kesaksian kalau datang Mesias ya, datang Mesias. Tapi kalau di dalam firman Tuhan ini, kenapa misalnya kami yakin dan percaya Pak Ustadz bahwasanya dia misalnya diselamatkan, itu salah satunya kami sekarang itu Pak Ustadz menjalani atau ibadah ritual termasuk ibadah perjamuan kudus untuk mengingatkan Bang, kami. jangan salah bang. Saya pun percaya dengan Yesus. Ya. Saya percaya dengan Yesus 100%. Ketika dia mengatakan dia utusan, percaya saya 100%. Ketika dia memerintahkan sembahlah Allah, percaya saya sembah Allah juga gitu. Sesuai perintah Yesus. Terus saya tiru Yesus itu dia disunat, saya pun sunat. Lalu dia pernah puasa 40 hari 40 malam, saya pun puasa gitu di Ramadan. Ya. Terus kata Yesus dia menegakkan hukum Taurat, menggenapi, saya pun menggenapi. Makanya saya ikut hukum itu. Tidak membunuh, tidak berzina gitu. Kan kayak gitu. Itu hukum dari Yesus. Hukum dari Yesus. Apalagi yang dilakukan oleh Yesus? Apalagi? Dia hamba Tuhan. Saya akui dia hamba Tuhan. Ya. Saya mengikuti Yesus, percaya dengan Yesus. Lah coba kalau Anda atau Kristen mayoritas, Yesus sunat, tiba-tiba Anda berkulup, kan kayak gitu. Habis itu, bentar bang, belum selesai.
ketika Yesus mengajarkan berpuasa, Anda makan sampai piringnya pun dihabisin. Kan kayak gitu. Yesus kagak makan babi, saya kagak makan babi juga. Tiba-tiba Kristen makan babi. Sampai ekornya pun dimakan juga. Yesus menyembah Tuhannya, menyembah Bapa yang di surga atau yang disebut Allah, lalu Anda semuanya menyembah Yesusnya. Ini pengikut atau pembangkang gitu loh. Itu. Apalagi yang dikerjakan Yesus, saya kerjakan semuanya. Oh, katanya Yesus dibaptis. Dibaptis itu mau jadi Tuhan, Bang. Ya, bukan mau jadi Kristen. Ingat, dibaptis itu mau jadi Tuhan, bukan mau jadi Kristen. Buktinya apa? Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Akhirnya apa? Dia dituhankan umat Kristen. Jadi, kalaunya dibaptis itu buat jadi Tuhan. Ya, kayak gitu. Buat jadi Tuhan, bukan buat jadi Kristen, bukan buat jadi Tuhan. Makanya saya nggak mau dibaptis. Karena apa? Karena saya nggak mau dituhankan, nggak mau saya. Ya. Nanti malah kalau saya udah dibaptis saya dituhankan pula, nggak mau saya. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang ingin jadi Tuhan, bukan jadi Kristen, bukan. Ya, silakan tanggapi. Berarti keyakinan Pak Ustadz lagi macet jaringan Pak Ustadz ya? Udah macet lagi, tunggu. Oke, udah Pak Ustadz. Macet saudara. Nah iya macet ini Bang, nggak tahu kenapa ini jaringan malam ini ya. Orang Pak Ustadz bilang tadi itu jaringan BPJS ya, jadi datang jaringan BPJS-nya Pak Ustadz, gimana itu? Aduh, bentar teman-teman, ya bentar ya. Merah lagi ini jaringan saya, tunggu ya. Kenapa ini? Iya, tunggu ya. Merah loh. Tunggu ya. Kuning. Tunggu Bang. Aduh, Masya Allah kayak gini. Gue bagus dulu jaringannya Pak Ustadz ya. Beli HP yang apa ini? Beli HP yang apa? Beli HP apa? HP-nya udah saya ganti loh, tetap patah-patah juga teman-teman. Kayaknya jaringan ya. Jaringan mungkin nggak stabil, jaringan nggak stabil Pak Ustadz. Kalau ya nanti saya berpikir ya buat upgrade lagi jaringan internet saya di rumah gitu. Itu Pak Ustadz nggak pakai wifi ya? Saya pakai 20. Pakai yang 20 Mbps. Cuma kan banyak keperluannya. Belum lagi perangkat-perangkat yang lainnya. Belum lagi saya live streaming di YouTube gitu. Oh, karena dua itu Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz juga live di TikTok dan di YouTube sama-sama juga boros juga itu itu. Iya, nanti kalau pendapatannya udah gede itu channel YouTube-nya saya upgrade lagi ntar. Dulu saya upgrade sampai 100 Mbps, saya turunkan Bang. Karena YouTube saya yang dulu yang hampir 1,5 juta YouTube-nya, subscribernya hampir 1,5 juta. Itu kena take down dulu. Oh, udah sempat juga itu 500.000 itu pengikut Pak Ustadz ya? Ya saya terkenalnya dari YouTube memang awalnya. Oh iya Pak Ustadz, saya juga kenal dengan Pak Ustadz ini. Saya terkenal dengan Pak Ustadz di TikTok ini juga Pak Ustadz, karena saya jarang kemarin saya lebih sering update di Facebook. Tahun yang lewat baru saya di TikTok Pak Ustadz. Tanya aja tuh Arif Gulo TV Laskar Kristus, berapa tahun dia udah kenal saya. Sering dia nyindir saya di YouTube itu. Oke, udah dengar Pak Ustadz? Udah hijau. Oke, bagus Pak Ustadz. Jadi kalau saya lihat tadi Pak Ustadz sebagian dari tentang Yesus Pak Ustadz percaya gitu kan. Jadi sebenarnya nanggung kepercayaan Pak Ustadz. Nanggung. Kenapa aku bilang nanggung kan? Kenapa? Ya nanggung lah Pak Ustadz. Karena sesuai misalnya yang diajarkan Tuhan Yesus di sini di dalam Alkitab, ya kan? Dan Bapak Ustadz juga sudah baca, bahkan Pak Ustadz bilang sampai 7 tahun Pak Ustadz
sudah baca semua isi Alkitab ini, ya kan, sudah tahu ajarannya. Di sini tadi Pak Ustadz bilang Tuhan Yesus itu dibaptis karena dia Tuhan, ya kan? Di sini coba kita, atau misalnya Pak Ustadz juga buka di situ Pak Ustadz, Matius 28 ayat 19 Pak Ustadz. Dan juga Pak Lanjut. Ustadz Lanjut, saya dengar dulu narasi Anda kayak gimana. Oh gini Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tadi bilang kan itu baptisan itu hanya berlaku kepada kepada Tuhan kan, atau yang dianggap Tuhan Yesus kan. Jadi di sini di ayat Matius 28 ayat 19 demikian bunyinya Pak Ustadz. Sama-sama kita dengarkan. Dengarnya Pak Ustadz, jaringannya nggak terganggu? Ya enggak. Nah di sini katakan Pak Ustadz, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, Bang. Abang kalau bawa ayat itu sama saya jadi masalah loh. Oh, oke Pak Ustadz. Enggak percaya. Enggak Pak Ustadz, karena Pak Nah, Ustadz jelaskan dulu nanti kita bahas itu ayat. Kalau bawa ayat itu sama saya jadi masalah ntar. Oh enggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab Pak Ustadz, saya jawab. Ya, silakan, Kalau enggak silakan. pun ya. Yang dimaksud di sini Pak Ustadz, di dalam apa ini judul besarnya di sini perintah untuk memberitakan Injil, ya kan? Ketika misalnya percaya kepada Yesus, persyaratannya harus apa? Harus dibaptis. Apa itu makna baptisan itu? Baptisan itu ketika Yesus misalnya dibaptis di sungai Yordan, maka disitulah terbuka langit, dia berkata, anakkulah itu yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa ini? Bentar ini. Sebentar Bang, saya mau blok dulu ini. Situs judi online ini. Kau apa beriklan di sini? Di YouTube itu Pak Ustaz? YouTube atau di bentar. TikTok? Ini apa? Situs judi online ini. Enggak suka saya. Dah. Oh, iya Pak Ustaz. Ratu Makau itu. Dah. Nah, di situ dia memberikan kepada kita, ketika kita sudah dibaptis, maka kita menjadi muridnya gitu. Muridnya dalam hal untuk memberitakan Injil. Jadi ketika misalnya kita sudah mengenal Yesus, abang coba baca yang lengkap itu Bang. Karena itu kata Yesus, pergilah, betul? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah, betul? Iya. Baik. Ada nggak di situ Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa penyembahku? Gini Pak Ustadz, karena kita tadi di sini kita tadi fokusnya tentang baptisan. Jadi, iya tahu saya. Anda bawa tentang masalah baptis di ayat ini tahu gitu. Saya mau bahas masalahnya, saya mau bahas ayatnya dulu satu persatu gitu. Iya, karena tujuan kita tadi yang kita bahas tentang baptisan, karena Pak Ustadz tadi bilang itu baptisan itu hanya berlaku kepada Tuhan yang dianggap Kristen. Iya Bang. Karena gini di ayat yang Anda bawa itu semua bangsa murid Yesus, semua bangsa muridnya ada berapa Bang? 12 betul? Betul. Bangsanya apa semuanya 12 itu? Maksudnya di sini pengertiannya kalau menurut pengertian saya Pak Ustadz ya, ketika misalnya kita sudah menerima Yesus maka kita menjadi muridnya. Artinya karena udah tahu kita. Baik. Kalau itu pengertian Anda seperti itu, ya kita bahas yang secara tekstualnya dulu. Saya mau tanya, kita mengetahui kan murid Yesus itu ada 12, toh Bang? Iya. Ada nggak yang dari bangsa Yunani? Nggak ada. Nggak ada, baik. Artinya yang dibaptis di situ dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yunani, bukan bangsa Indonesia Bang, bukan. Udah dibilang juga.
di situ maksudnya itu Pak Ustadz. Kalau kita baca ke selanjutnya itu, saya dari ayat 16 saja lah Pak Ustadz, biar supaya dapat kita apanya maknanya ya. Tadi saya apa itu ayat 16-nya dibilang gini, dan kebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Baik. di sini dikatakan, Bang, saya mau tanya, saya kritis banget Matius 28 yang Anda bawa itu. Saya mau tanya kepada Anda, kita mengetahui Yesus itu bangsa muridnya Yahudi semua, kan kayak gitu? Bangsa Israel kan? Kalau dari murid Yesus ini nggak tahu kalau kalau setahu saya dari suku Israel. Iya, sukunya muridnya. Israel kan, bangsa Israel. Ada nggak dari bangsa Yunani atau dari bangsa Parisi? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Artinya pertama di situ Paulus bukan murid Yesus. Di situ aja udah terbantah Paulus itu. Semua bangsa murid Yesus itu, yang 12 itu bangsa Israel. Kata Yesus kemudian, jadikan mereka muridku, bukan penyembahku. Bukan. Bedakan murid dengan penyembah gitu. Habis itu kata Yesus, baptislah. Jadi baptis itu untuk bangsa Israel, bukan untuk Kristen. Masya Allah ya. Oke Pak Ustadz, mungkin bisa jadi itu dengan keyakinan Pak Ustadz tentang ayat ini. Tapi tentang keyakinan saya untuk ayat ini Pak Ustadz, ketika misalnya kita sudah menerima baptisan, artinya menerima baptisan itu percaya bahwasanya lewat baptisan itu kita misalnya beriman kepada Yesus, memberikan contoh teladan ketika Yesus dibaptis dan kita dibaptis. Ketika sudah dibaptis berarti kita sudah diajarkan tentang bagaimana tentang Yesus. Setelah kita diajarkan tentang Yesus, siapa yang tidak mengetahui dan tidak mengetahui bagaimana kisah dari tentang Yesus? Maka itulah misalnya dikatakan di situ Pak Ustadz, kita menjadi murid. Apa murid ini Pak Ustadz? Ya, menjadi murid itu seperti, kalau saya ambil ilustrasinya Pak Ustadz, seperti guru. Dia punya murid, ya kan? Dia punya murid. Murid ini kan setelah dia sudah dewasa, bisa juga dia mengambil jurusan apa? Jurusan keguruan, bisa juga ngambil jurusan kedokteran, ya. Jadi di sini ketika dia sudah dewasa, apa yang dia ketahui itu juga bisa dia bagikan, dia salurkan kepada orang lain. Itu yang dimaksud di sini Pak Ustadz. Ketika misalnya dibaptis orang-orang selain dari suku Israel, maka dia menjadi apa? Menjadi murid Yesus. Bagaimana menjadi murid Yesus? Maksudnya di situ Pak Ustadz, apa yang misalnya kita ketahui tentang misalnya yang diajarkan oleh Yesus, maka kita juga dapat untuk berbagi kepada sesama yang percaya kepada Yesus. Itu maksudnya Pak Ustadz. Melalui Bang, begini ya. Saya mau ngajak abang berpikir, Yesus itu kan Tuhan kata Anda. Iya. Masuk akal nggak Tuhan dibaptis gitu? Itu memang pernah juga kita pertanyakan itu kepada pendeta ya Pak Ustadz ya. Tapi pernyataan dari pendeta kami dan kenapa itu Yesus itu dibaptis kalau dia kan Tuhan? Itu kan seperti pertanyaan Pak Ustadz. Dia itu Pak Ustadz, dia memberikan apa? Teladan, contoh. Makna dari baptisan itu menurut keyakinan kami seorang Kristen adalah bukan masalah teladan atau contohnya Bang. Yang saya tanya, pantas nggak Tuhan dibaptis gitu loh? Pikir. Masa Tuhan dibaptis? Itulah syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Bang, Anda tahu kenapa dibaptis? Karena orang punya dosa dan dalam penyucian dosa tersebut dia dibaptis, betul? Iya betul. Dosa apa Yesus sehingga dia dibaptis?
bikin dosa apa Yesus di situ sehingga dia dibaptis? Memangnya Tuhan bikin dosa gitu? Kacau. Oke, Pak Ustadz. Di sini kita lihat Pak Ustadz, kenapa Yesus itu dibaptis? Ketika misalnya Yesus dibaptis, maka langit terbuka, ya, berkata suara mengatakan, anakku yang kukasihi, ya, kepadanya aku berkenan. Artinya ketika kita menerima baptisan, ya, kita ditenggelamkan, artinya kita dikuburkan dosa kita itu. Ketika kita diangkat, maka kita apa? Dilepaskan. Makanya dibilang ketika kita misalnya sudah dibaptis itu adalah menjadi hidup yang baru. Ketika kita menjadi hidup yang baru, maka kita tantangan yang kita hadapi bukan tantangan yang kecil. Karena iblis juga berusaha untuk melemahkan iman kita, menggugurkan iman kita percaya kepada Yesus. Jadi kalau pertanyaan tadi Pak Ustadz, kenapa Tuhan Yesus itu dibaptis? Pada saat misalnya mau dibaptis misalnya Tuhan Yesus, dibilang apa? Dibilang Yohanes Pembaptis. Apa dia katakan? Saya tidak sanggup, guru, katanya. Baik, satu-satu aja dah Bang. Ya, yang saya mau pertanyakan, Yesus dibaptis. Pertama saya mau tanya, Yesus bikin dosa apa? Ya, Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, Pak Ustaz. Tadi. Oh bukan, baik, sudah sampai situ aja dulu, biar saya paham gitu ya. Iya. Nah kalau dia kagak bikin dosa, dia itu kan Tuhan. Iya. Kagak bikin dosa. Lalu masuk akalkah Tuhan dibaptis makhluknya? Itulah persyaratannya Pak Ustadz. Kenapa Tuhan memberikan misalnya Syarat apa Bang? Masa syaratnya Tuhan harus dibaptis makhluk? Maksudnya gini Pak Ustadz, dia memberikan contoh, inilah syarat sebagai penghapus dosa itu harus dibaptis. Ya. Waduh Bang, kalau kayak gitu dia bisa perintahkan muridnya yang lain. Matius, Yohanes, baptis tuh Matius. Bisa aja dia kalau mau kasih contoh, ngapain dia yang dibaptis? Itulah tandanya dia merendahkan diri untuk misalnya memberikan teladan yang baik sebagai pengikut Yesus, itu maksudnya Pak Ustadz. Itu melalui apalah Pak Ustadz ya, yang saya pelajari selama ini. Kalaupun bisa diterima oke, kalau tidak nggak apa-apa. Ya sudah, baik kalau kayak gitu. Ya pada akhirnya kesimpulannya saya tetap tarik Bang, tidak ada tekstual dari judul yang saya minta gitu, belum terjawab. Bang, selain kita membahas masalah ini, saya mau bertanya satu dari kitab Abang, boleh ya, lagi ya? Iya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab Pak Ustadz, kalau tidak ya mau dimaklumi. Bentar ya. Bentar saya bukakan ayatnya ya. Oke Pak Ustadz. Saya mau tanya tanggapannya kayak gimana nih. Nih Bang, ini ayatnya. Ya, jangan kaget. Jangan kaget. Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa saya jawab nanti Pak Ustadz, kalau tidak ya. Enggak, klasik aja saya nanya sih. Lampu saya, aduh, keubah. Bentar ya. Terang kali. Tunggu. Tunggu ya teman-teman. Terlalu terang, sakit mata saya. Nah, Bang. Iya. Markus 16:15, ya. Iya. Mari kita baca ya, Markus 16 nomor 15. Oke, Bang, mari kita baca di teks layar saya. Lalu ia berkata kepada mereka, betul? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Betul? Iya. Makhluk ini Bang, apa maksudnya? Yang dimaksud makhluk? Judul bersanya, biar kita tahu judul bersanya Pak Ustadz ya. Oh, saya nggak nanyain konteks ayat ini ya. Yang saya tanyakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Menurut Abang, makhluk ini apa aja gitu? Kalau menurut yang bisa saya kutip di situ Pak Ustadz, ke seluruh umat manusia atau makhluk manusia gitu. Binatang? Ya, manusia kan Pak Ustadz tidak punya akal. Iya, binatang kan makhluk bukan?
Iya, tapi kalau kita ambil misalnya di situ Pak Ustadz tidak ada misalnya batasannya gitu loh Pak Ustadz. Atau misalnya Injil ini hanya berlaku kepada orang Israel atau kepada orang Yunani, tapi seluruh umat Saya tidak manusia. bahas itu bang, Hmm. yang saya bahas kosakata makhluk. Hmm. Binatang makhluk bukan? Iya, bisa, iya, iya, iya betul. Ah, baik. Kalau binatang itu makhluk, sekarang tumbuhan makhluk bukan? Gimana Pak Ustadz? Tumbuhan makhluk bukan? Tumbuhan itu tumbuh-tumbuhan Pak Ustadz. Makhluk. Hah? Makhluk Eh, atau ke- Tuhan tumbuh-tumbuhan? Kalau itu Pak Ustadz ya, karena saya juga makanya tadi saya bilang dari pendidikan juga kita nggak tahu ya, tentang kalimat tentang apa itu yang ada di alam ini kita kurang tahu juga Pak Ustadz. Kalau boleh tahu juga mungkin Pak Ustadz sudah tahu lah kalau apa itu tumbuh-tumbuhan itu makhluk. Cuman kalau setahu saya tumbuh-tumbuhan ya tumbuh-tumbuhan ya kan. Makhluk itu ya termasuk yang bernapas. Jadi bang, tumbuh-tumbuhan pun bernapas menurut penelitian. Jadi itu Oke adalah oke. salah satu jenis makhluk tumbuh-tumbuhan itu. Nah Hmm, sekarang kalau hmm. tumbuh-tumbuhan makhluk, binatang makhluk, jin makhluk nggak? Pocong, kuntilanak makhluk juga. Oh, kalau kita itu misalnya apa itu tadi postajin ya, kalau kita karena nggak pernah saya pelajari di dalam Alkitab tentang yang Pak sebut itu tadi ya, saya kurang mengerti juga Pak Ustadz. Mungkin di Al-Quran mungkin ada itu, tapi kalau di Alkitab, kalau jin itu nggak ada pernah kita pelajarin itu Pak Ustadz. Makanya nggak bisa juga saya jawab. Jadi kalau pocong kuntilanak apa itu? Bukan makhluk. Oh, kalau pocong juga Pak Ustadz, itu pun sebenarnya hanya di TV-TV saya tahu Pak Ustadz. Kukirain dulu kalau misalnya ada film itu, kukirain itu yang dibuat-buat, tapi nggak tahu lah karena saya juga nggak apa namanya nggak bisa bisa melihat itu seperti itu Pak Ustadz. Tapi kalau Waduh, waduh, seperti waduh, waduh. kuntilanak itu tadi ya kita nggak tahu kan gitu karena belum pernah ketemu Pak Mm-mm. Ustadz. Jadi saya nggak bisa memberikan pernyataan saya Pak Ustadz. Baik, saya tanya satu hal sama abang. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya mau tanya, Hmm. gimana caranya nginjilin ayam? Sebenarnya Injil ini kalau kita ambil misalnya apa itu Pak Ustaz sampai ayat 15 itu ayat 15 sampai 16 itu kan ayat 16-nya dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamat tetapi siapa Mm-mm. yang tidak percaya akan dihukum. Ah, jadi Iya betul. eh, di sini kita tahu Pak Ustadz ini misalnya Injil ini kan hanya berlaku atau misalnya disampaikan kepada yang punya akal, yang bisa membedakan Yang mana yang punya baik dan akal. mana yang buruk. Kalau misalnya Oh, hewan itu Pak Ustadz, itu tidak bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Tapi kita hmm. makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan maksudnya di situ adalah Pak Ustadz adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan Oh tanpa ada manusia. batasnya. Iya. Jadi ini hanya untuk Di situ manusia dituju gitu. di situ yang dituju adalah kepada makhluk ciptaan atau termasuk makhluknya adalah manusia. Oh ya, Ciptaan kalau Tuhan. kayak gitu bang, nanti suruh revisi lagi LAI ya. Beritakanlah Injil kepada segala manusia, bukan makhluk. Karena yang Iya, namanya makhluk itu banyak, tumbuhan, hewan, jin, pocong, kuntilanak, kecoa, ayam, iya, babi, buaya. Gimana iya. cara nginjilin singa ntar? Malah abang yang Ku, dimakan ya. kutanya dulu sama Pak Ustadz. Kita itu Ah, nggak termasuk itu manusia itu nggak termasuk makhluk ciptaan Tuhan juga Pak Ustadz. makhluk. Itu Ah, berarti yang dituju di sini adalah makhluk yang berupa manusia, yang punya nah akal gini yang bisa bang. membedakan tentang Gini misalnya bang, maksud antara yang benar. saya Hmm, nanti direvisi lagi. Kenapa saya bilang revisi? Kalau manusia ya jenis makhluk manusia aja, makhluk yang berjenis manusia, tulislah manusia. Jangan iya. ditulis makhluk. Nanti orang juga nginjilin ayam, buaya, kan kayak gitu. Jin diinjilin juga. Gimana nginjilin kecoa? Gimana nginjilin pohon pohon durian? Kan susah gitu. Semuanya Ah, makhluk masalahnya. Makanya ini salah pula LAI ini. Terlalu luas ya, terlalu luas gitu bahasanya. ah, kalau kalau gitu Bang, Pak abang Ustadz, perlu tahu bang ya. iya Bang, Pak Ustadz. saya mau kasih tahu abang. Mm-mm. Kosakata makhluk itu bang ya dari kata kholako. Dalam bahasa Hmm, Arab kholako. Yang hmm, artinya itu ciptaan. Gitu. hmm. Atau Iya, iya. dijadikan gitu.
diciptakan, dijadikan. Jadi kosakata khalaqa artinya kalaunya makhluk yang diciptakan artinya. Apa yang diciptakan Tuhan? Contoh manusia, contoh langit dan bumi, contoh hewan, contoh jin. Jadi semua yang dilihat itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Ah, gitu. Siapa yang menciptakan makhluk? Sebutannya namanya Khalik, sang pencipta. Makanya makhluk dengan Khalik itu beda. Kalaunya udah bisa dilihat dengan mata kita, udah makhluk, bukan Tuhan dia. Itu kosakata makhluk dari kosakata kholaqo, artinya ciptaan. Ciptaan apa aja? Langit, bumi, jin, pocong, tuyul, kuntilanak, kecoa, ayam, babi, singa, harimau, semuanya manusia ya. Termasuk Yesus. Yesus yang dikandung oleh Maria makhluk juga dia, bukan Tuhan.